Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Agil Septianingrum, yang kedua Albina Agusliani, ketiga Eka Nurholipah, keempat Fitriani, kelima Gilang Adia Elangga. Di sini kami akan menjelaskan menguji kepekaan hidung antara orang Jawa dan orang Lampung untuk memenuhi tugas mata kuliah materi IPA, MI, atau SD. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1911100086. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenal anggota tubuh dan kegunaannya. Agar anak SD lebih mudah untuk memahami anggota tubuh, yaitu dengan bernyanyi, ciptaan dari Pak Kasur. Teman-teman, ikuti lagunya ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Kegunaan anggota tubuh. Yang pertama, mata kita ada dua, yaitu untuk melihat. Contohnya, untuk melihat pemandangan, gunung, bulan, bintang, hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu telinga. Kita memiliki dua telinga yang berada di kanan dan di kiri, yaitu untuk mendengar. Contohnya, untuk mendengar suara musik. Yang ketiga, hidung kita ada satu di tengah antara pipi. Hidung digunakan untuk mencium bau. Contohnya, mencium wangi bunga, mencium bau masakan. Selanjutnya, lidah kita ada satu di dalam mulut. Lidah berguna untuk merasakan rasa manis, pahit, asin, dan asam. Lidah juga berguna untuk berbicara. Kulit adalah lapisan penutup badan. Kulit berguna untuk merasakan kasar, dingin, dan panas. Dengan kulit kita jadi tahu bagaimana rasanya es. Selanjutnya, gigi. Gigi berada di dalam mulut kita yang berwarna putih. Gigi kita keras seperti tulang. Gigi berguna untuk menggigit makanan-makanan. Materi selanjutnya yaitu tentang cara merawat anggota tubuh kita. Agar mudah dipahami oleh anak SD, cara merawat anggota tubuh dengan cara bernyanyi. Teman-teman, ikuti lagunya ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Setiap hari kita harus mandi pagi dan sore hari. Tidak lupa menggosok gigi agar gigi sehat dan bersih. Telinga kanan kiri juga dibersihkan agar selalu bersih dan sehat. Tubuh akan sehat dan kuat jika rajin dibersihkan setiap hari. Dan jangan lupa membersihkan gigi dengan sikat gigi, membersihkan telinga dengan kapas, dan merawat mata dengan tetes mata. Hadis tentang anggota tubuh. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati, bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Materi kedua yaitu hubungan hewan dan tumbuhan dengan manusia. Yang pertama, hubungan hewan dengan manusia. Terdapat 3, yaitu hewan yang menguntungkan manusia. Yang kedua, hewan yang dimanfaatkan
tenaganya. Yang ketiga, hewan yang membahayakan bagi manusia. Ada banyak hewan di sekitar kita. Di antara mereka, ada yang menguntungkan yang dipelihara manusia. Contohnya ayam, sapi, kuda, gajah. Banyak di antara kita yang memelihara ayam, daging, dan telurnya untuk lauk. Kotoran ayamnya untuk pupuk, berguna menyuburkan tanaman. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya. Susu sapi untuk kita minum. Susu sapi dapat diolah menjadi keju. Daging sapi untuk lauk, daging dan susu sapi bergizi tinggi. Keduanya baik untuk tubuh kita. Sapi dapat dimanfaatkan tenaga dan kotorannya. Tenaga sapi untuk membajak sawah, kotoran sapi untuk pupuk tanaman. Gajah adalah hewan yang besar dan kuat. Gajah membantu mengangkat barang. Gajah menggunakan belalainya untuk mengangkat kayu. Ada pula hewan yang membahayakan bagi manusia, contohnya ular kobra dan kalajengking. Keduanya membahayakan manusia secara langsung. Ular kobra mempunyai bisah yang berbahaya. Bisah ular kobra dapat menyebabkan kematian dan hati-hati terhadap gigitan ular kobra. Kalajengking sangat beracun. Sengat kalajengking terletak pada ujung ekornya. Sengat kalajengking juga berbahaya bagi manusia. Beberapa jenis hewan dapat merugikan manusia, contohnya lalat, nyamuk, dan kecoa. Ketiganya adalah hewan pembawa kuman penyakit. Mereka seringkali diberantas oleh manusia. Lalat hidup di tempat kotor. Lalat sering hinggap di tempat sampah, karenanya ia membawa kuman penyakit. Makanan yang dihinggapi lalat akan kotor, dan makanan yang kotor menyebabkan sakit perut. Nyamuk suka menggigit kulit. Gigitan nyamuk menyebabkan gatal. Nyamuk juga membawa kuman penyakit. Contohnya penyakit demam berdarah dan malaria. Selanjutnya, kecoa juga menyukai tempat yang kotor. Dia hidup di got dan tumpukan sampah. Karena itu kecoa dapat membawa kuman penyakit. Makanan akan kotor jika dihinggapi kecoa, dan makanan yang kotor akan menyebabkan sakit perut. Selanjutnya, hubungan tumbuhan dengan manusia. Terdapat 3, yaitu tumbuhan yang menguntungkan bagi manusia, yang kedua tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia, dan yang ketiga tumbuhan yang mengganggu manusia. Di sekitar kita ada bermacam-macam tumbuhan. Di antaranya ada yang menguntungkan manusia. Pertama, pohon jati menguntungkan manusia. Kayu jati kuat dan kokoh. Kayu jati digunakan untuk membuat perabotan rumah, misalnya meja, kursi, lemari, dan tempat tidur. Yang kedua, pohon kelapa juga menguntungkan manusia. Kayunya dapat dijadikan tiang rumah. Ijuk daunnya untuk membuat sapu lidi. Buah kelapa untuk bahan makanan dan minuman. Sabut kelapa untuk membuat keset. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan. Yang ketiga, yaitu sayuran dan buah juga bermanfaat bagi manusia. Keduanya sebagai bahan makanan bagi kita. Ada wortel, sawi, dan kangkung. Ada pula jeruk, mangga, pepaya, dan apel. Sayuran dan buah banyak mengandung vitamin, sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kita harus mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari. Dengan begitu, tubuh kita akan sehat. Beberapa jenis tumbuhan berguna sebagai tanaman obat. Contohnya jahe. Manfaatnya jika diminum, perut kita akan terasa hangat, demam pun menjadi berkurang. Padi dijadikan bahan makanan pokok. Tanaman padi menghasilkan beras. Kita masak menjadi nasi. Nasi adalah makanan kita sehari-hari.
Tanaman berbunga untuk hiasan rumah. Ada mawar, melati, keduanya bisa kita tanam di depan rumah kita. Tanaman berbunga dapat memperindah lingkungan. Tumbuhan tidak selalu menguntungkan kita, ada pula tumbuhan yang merugikan. Benalu hidup menempel pada tumbuhan lain. Ia menghisap makanan dari tumbuhan itu. Pohon yang ditempeli benalu menjadi sedikit berbuah, contohnya pohon mangga. Akibatnya, kita hanya dapat memanen sedikit buah mangga. Selanjutnya, rumput liar. Hidup di banyak tempat rumput liar. Tumbuh di sawah dan pekarangan rumput liar mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya, tali putri malu juga hidup menempel pada tumbuhan lain. Contohnya pada tanaman hias, ia menghisap makanan dari tanaman itu. Tanaman hias menjadi tidak sehat karena tali putri merugikan kita. Selanjutnya, dalil hubungan antara manusia dengan hewan dan tumbuhan. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayuran-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surah Abasa ayat 24-23. Perkenalkan, nama saya Albina Agusliani dengan NPM 191110024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu perubahan pada makhluk hidup, yaitu manusia. Yang pertama, A. Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan yang terjadi pada suatu makhluk hidup ditandai dengan bertambahnya tinggi, berat, dan besar badan. Terlihat seperti gambar yang telah saya tambahkan di slide, yaitu perbedaan pada manusia pada saat bayi, anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia. Bisa dilihat perbedaannya dari tinggi, berat, dan besar badan pada seorang anak tersebut. Selanjutnya yang B, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu dengan cara yang pertama, makanan bergizi seimbang. Makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna seperti nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, serta susu. Nasi mengandung karbohidrat, lauk pauk mengandung protein dan lemak, sayuran serta buah mengandung vitamin dan mineral, serta susu. Tubuh kita memerlukan banyak zat gizi yang ada di dalam makanan. Tujuannya yaitu untuk menjaga tubuh agar tidak kekurangan gizi. Contoh dari penyakit akibat kekurangan gizi yaitu gondok kekurangan mineral yodium atau garam, hemofilia kekurangan vitamin K, kwashiorkor kekurangan protein, rabun senja kekurangan vitamin A, beri-beri kekurangan vitamin B, dan skorbut kekurangan vitamin C. Perawatan kesehatan pada manusia, khususnya anak balita, dibawa ke balai-balai pengobatan seperti posyandu, puskesmas, rumah sakit untuk diberikan imunisasi, penimbangan berat badan, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya yaitu rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas 3 bagian. Terlihat seperti gambar pada slide, yaitu ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala yang dikenal dengan nama tengkorak. Rangka tulang kepala berbentuk bulat, disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipih. Tulang-tulang ini bersatu membentuk sendi, tetapi tidak dapat digerakkan. Yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan disusun oleh berbagai macam tulang, seperti ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang-tulang rusuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak pada manusia terdiri atas rangka tangan dan rangka kaki. Bentuk rangka tangan dan rangka kaki yang memanjang disusun oleh tulang-tulang yang berbentuk pipa.
dan keras. Masing-masing tulang dihubungkan dengan sendi sehingga dapat bergerak. Gerakan pada tangan dan kaki dapat berbeda-beda. Perawatan rangka dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan aktivitas di kehidupan sehari-hari seperti ketika berjalan, duduk, dan berdiri bersikap tegap. Sebaiknya tidurlah dengan terlentang, tidak tidur dengan cara menggulung atau tengkurap. Lalu berolahragalah dengan teratur karena baik untuk membantu pertumbuhan rangka tubuh kita. Jika mengangkat benda, sesuaikan dengan kemampuan tenagamu dan makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya yaitu panca indera dan perawatan panca indera. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kelima panca indera kita harus dirawat dengan baik. Seperti perawatan pada mata, kita harus banyak untuk makan yang mengandung vitamin A, misalnya wortel, tomat, pepaya, karena vitamin A dapat membantu memperkuat kemampuan mata dalam melihat. Lalu yang kedua yaitu perawatan telinga. Jika kita merawat telinga kita dengan baik, maka kita akan terhindar dari penyakit yang mengganggu telinga kita seperti peradangan yang merusak alat pendengaran kita. Dengan cara membersihkannya menggunakan alat-alat pembersih telinga dengan hati-hati dan pelan-pelan supaya tidak luka dan infeksi. Lalu yang ketiga, perawatan hidung. Hidung dapat dibersihkan pada saat mandi. Hidung jangan sampai terkena benturan benda keras dan jangan memasukkan benda-benda kecil ke dalam hidung. Lalu, perawatan lidah. Perawatan lidah menjadi satu dengan perawatan mulut. Agar lidah selalu sehat, kita harus menghindari minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, serta makanan yang pedas. Ada baiknya juga membersihkan lidah setiap selesai makan dengan cara berkumur. Dan yang terakhir yaitu perawatan kulit. Perawatan kulit dapat kita lakukan dengan mandi setiap hari minimal 2 kali sehari. Jika kita ada kegiatan di bawah panas matahari atau berenang, sebaiknya kulit diolesi dengan pelembab atau sunblock. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Eka Nurhalifah akan menjelaskan materi IPA SDMI pada kelas 5 dan 6. Yang pertama, kelas 5 mengenai alat pernapasan, pencernaan, dan peredaran pada manusia. Yang pertama, alat pernapasan manusia. Secara garis besar, alat pernapasan manusia terdiri atas paru-paru dan saluran pernapasan. Saluran pernapasan menghubungkan paru-paru dan yang lainnya, yaitu hidung, teka, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, cabang tenggorok, dan anak cabang tenggorok. Hidung merupakan tempat pertama kali udara masuk. Di dalam hidung manusia terdapat tulang lempengan tengah. Tulang ini menyekat hidung menjadi 2 rongga, yaitu rongga sebelah kanan dan rongga sebelah kiri. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung dan selaput lendir. Kemudian pangkal tenggorok atau laring. Pangkal tenggorok terdiri atas kutub pangkal tenggorok dan beberapa tulang rawan yang membentuk jalan. Pada pangkal tenggorok terdapat pita suara. Pita suara adalah organ yang berfungsi memberikan warna suara. Ukuran pita suara laki-laki tentu berbeda dengan pita suara perempuan. Ukuran pita suara laki-laki lebih besar daripada pita suara perempuan. Hal ini menjadikan nada suara laki-laki lebih rendah dan lebih besar, sedangkan nada suara perempuan lebih tinggi dan lebih kecil. Terakhir, batang tenggorok. Batang tenggorok tersusun atas tulang-tulang rawan, yaitu berbentuk cincin dan berguna sebagai tempat lewatnya udara. Cabang batang tenggorok atau bronkus trakea bercabang 2, masing-masing menuju paru-paru. Cabang ini dinamakan bronkus. Sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan manusia dimulai dari mulut, rongga mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Pencernaan dimulai dari mulut. Gigi akan melumatkan makanan yang kita makan. Selanjutnya, kerongkongan. Setelah mengalami proses di mulut, makanan akan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus mendorong makanan turun lewat dada, kemudian masuk ke lambung. Esofagus dapat melakukan gerakan bergelombang
dan meremas-remas guna mendorong makanan masuk lambung. Gerakan tersebut dinamakan gerak peristaltik. Selanjutnya usus halus. Usus halus tergulung di bagian bawah tubuh. Panjang usus halus sekitar 6 meter. Dindingnya memiliki banyak lipatan dan lekukan sehingga bisa menyerap banyak zat makanan. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu ada 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari dihubungkan dengan kantong empedu pankreas. Kantong empedu menghasilkan cairan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Pankreas menghasilkan enzim. Di antaranya ada enzim tripsin, dan enzim lipase. Kemudian usus besar. Usus besar jauh lebih pendek dari usus halus. Akan tetapi besarnya 3 kali lipat dari usus halus. Lebar usus besar dapat mencapai 7 cm. Ujung usus besar disebut rektun. Di dalam usus besar terjadi pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri kecil. Di dalam usus besar terjadi penyerapan atau penambahan air. Sisa makanan yang sudah busuk dikeluarkan melalui arus dalam bentuk feses atau tinja. Pada usus besar terdapat tambahan usus yang disebut usus buntu. Pada usus buntu terdapat usus tambahan yang disebut umbai cacing atau appendika. Peradangan pada usus buntu disebut appendiktis. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Di dalam tubuh, darah beredar menurut jalan yang sudah ditentukan. Peredaran darah manusia dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju paru-paru banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung dan keluar dari jantung, darah banyak mengandung oksigen. Yang kedua, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung, kemudian mengalir ke seluruh tubuh selain paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Kemudian, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana cara kerja jantung? Cara kerja jantung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik masuk ke dalam serambi. Yang kedua, serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari serambi dipompa masuk ke bilik. Darah yang ada di dalam serambi tidak dapat kembali ke dalam pembuluh bilik karena ada klep pada pembuluh balik. Yang ketiga, bilik menguncup, maka darah tidak dapat kembali ke serambi. Hal ini karena adanya klep antara serambi dan bilik. Dengan demikian, darah hanya mengalir ke pembuluh nadi. Selanjutnya, materi pada kelas 6 yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi, disertai pertambahan berat. Kita semua akan mengalami pertumbuhan mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Pertumbuhan tersebut biasanya disertai dengan perubahan sikap, perilaku, dan gejala-gejala lainnya. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Ciri-ciri perkembangan pada manusia contohnya adalah perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan. Bagi anak-anak yang telah memasuki usia 12-17 tahun, digolongkan sebagai remaja. Pada remaja terjadi perubahan tubuh yang jelas pada dirinya. Perubahan ini dikenal dengan sebutan masa puber. Secara umum, perubahan yang tampak adalah anak tersebut semakin bertambah besar, serta tumbuhnya rambut pada ketiak dan daerah kemaluan. Pada anak laki-laki akan terjadi perubahan suara, tumbuhnya kumis dan jakun. Pada anak perempuan, payudara tumbuh dan terjadi datang bulan atau haid.
Hai semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agil Septianingrum dengan NPM 19111000245 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu materi tentang kegiatan KPS. Nah, kegiatan KPS itu ada beberapa, yaitu yang pertama tentang KPS observasi. Kelompok kami meneliti menggunakan indera penglihatan dan peraba waktu mengamati. Di sini kami mengamati orang Jawa dan orang Lampung. Kemudian kami mengumpulkan fakta-fakta berupa ciri-ciri orang tersebut, lalu menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan atau teori yang ada di buku. Nah, KPS selanjutnya atau KPS yang kedua adalah KPS tentang kualifikasi. Indikator KPS-nya itu menunjukkan persamaan atau perbedaan antara kedua subjek tersebut. Di sini kelompok kami mengambil contoh yaitu antara orang Jawa dan orang Lampung. Nah, selanjutnya KPS yang ketiga itu KPS mengukur. Indikator KPS-nya melakukan pengukuran menggunakan alat ukur yang baku maupun non baku. Nah, dan dapat memilih satuan yang tepat sesuai dengan pengukuran yang dilakukan. Contohnya kegiatan yaitu mengukur tinggi badan menggunakan meteran dan mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Nah, KPS yang selanjutnya atau yang keempat, KPS prediksi. Di sini kami melakukan percobaan menguji kepekaan hidung. Seberapa besar pengaruh kain penutup untuk bahan-bahan seperti yang kelompok kami gunakan, bawang putih, kunyit, dan jahe terhadap indera penciuman orang Jawa dan orang Lampung, dan mana yang lebih banyak salah dan banyak benar dalam menebak bahan-bahan masakan tersebut, apakah orang Jawa dan atau orang Lampung. Nah, yang kelima itu KPS tentang melakukan percobaan sesuai dengan indikator KPS-nya, yaitu melakukan kemampuan dalam menentukan alat, bahan, dan sumber yang akan digunakan dalam percobaan. Nah, kita menggunakan alat-alat yaitu ini piring kecil, terus ini ada 3 potong kain, lalu bawang putih, kunyit yang berwarna kuning, dan jahe. Nah, proses percobaan, sediakan alat ini ya, bungkus bahan tersebut satu persatu dengan kain. Bawang putih yang pertama, bawang putihnya sudah dikupas ya, ini seperti ini, sudah ya guys. Ini bawang putihnya nih, bau. Dan selanjutnya seperti itu. Lanjut lagi, kunyit kita bungkus. Seperti ini. Lanjut, jahe. Jahe ya guys. Kita bungkus. Sudah tersedia bawang putih, jahe, kunyit yang sudah dibungkus. Selanjutnya kita akan observasi ke orang suku Jawa dan orang suku Lampung. Cekidot. Hai semua, kembali lagi. Kita sudah ke target yang pertama, yaitu Mbak dari suku Lampung. Kali ini kita akan melakukan eksperimen ketajaman indera penciuman. Mbaknya silahkan. Lo apa guys? Jangan ketawa. Kunir. Kunir apa kunyit? Sama aja. Oh, sama aja. Kita buktikan ya guys. Apakah benar ini kunyit? Ya, ini ternyata benar. Kuning. Selanjutnya, jangan ketawa. Ini nggak akan aku cut ini. Bawang putih. Bawang putih. Kita buktikan ya. Benar ya guys, bawang putih. Selanjutnya yang terakhir, Jahe. jahe. Sekian dari Mbak suku Lampung. Terima kasih. Kali ini kita udah ke target yang kedua, yaitu Mbak dari suku Jawa. Nah, kita akan melakukan eksperimen ketajaman indera penciuman. Yang pertama Mbak,
Kunyit. Buka Ini ya deng, pembuktian ya guys. Apakah benar ini kunyit? Bener ya, kunyit. Yang kedua, bawang putih. Kita pembuktian, apakah ini bawang putih? Benar atau salah? Yeay. Benar. Bawang putih. Yang terakhir kencur. Apakah ini kencur guys? Salah, ini jahe. Terima kasih. Udah. Nah, jadi perbedaan orang suku Jawa dan suku Lampung itu terjadi karena faktor dari perbedaan ras atau etnis. Nah, seperti perbedaan yang terlihat dari warna kulit, warna mata, warna rambut, maupun suara yang dikeluarkan dari logat masing-masing suku yang memiliki perbedaan. Nah, terlihat dari video sebelumnya waktu saya observasi tentang indera penciuman, itu terlihat dari perbedaan suku Jawa dan suku Lampung. Itu kayak misalnya warna kulit dari suku Jawa itu sawo matang, sedangkan dari suku Lampung itu cenderung lebih berkulit putih. Nah, warna matanya kalau dari Jawa itu tidak bermata sipit, tapi kalau dari Lampung itu bermata sipit. Nah, yang ketiga warna rambut, karena pakai hijab ya, biasanya kalau orang dari suku Jawa itu warna rambutnya hitam, sedangkan kalau suku Lampung itu cenderung ada merah-merahnya. Nah, dari suara, kalau suku Jawa itu biasanya lebih lembut, dan sedangkan suku Lampung itu lebih keras. Hasil dari kegiatan kita tadi, hasil dari observasi kegiatan kita tadi, setelah melakukan percobaan menguji kepekaan hidung, hasilnya adalah orang Jawa menjawab 2 benar dan 1 salah, sedangkan orang Lampung menjawab 3 yang benar dan tidak ada yang salah. Melakukan percobaan menguji kepekaan hidung tergantung orangnya. Biasanya kan ada yang suka masak, ada yang enggak. Jadi biasanya kalau dia suka masak, dia hafal dengan bau-bau itu gitu. Nah, di sini kelompok kami menguji percobaan kepada orang Jawa dan orang Lampung, atau orang bersuku Jawa dan orang bersuku Lampung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adi Elangga, NPM 1911110089 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah. Yaitu apa sih itu sikap ilmiah? Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan untuk mendapat hasil yang baik pula. Dalam melakukan suatu pengamatan, pasti timbul sikap ilmiah. Saat kami melakukan percobaan terhadap manusia, yaitu kepekaan hidung antara orang suku Jawa dan orang suku Lampung. Sikap ilmiah yang tumbuh yaitu yang pertama adalah 1. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu saat ingin melakukan suatu percobaan, kami mencari-cari terlebih dahulu fakta-fakta atau informasi seputar objek yang ingin dibuat percobaan. Saat mencari timbul rasa ingin tahu kami terhadap kepekaan hidung manusia dengan 2 suku yang berbeda, yaitu suku Jawa dan suku Lampung. Yang kedua yaitu kritis. Kami mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Mencari informasi dari berbagai media terpercaya seperti buku dan jurnal Google atau YouTube. Yang ketiga yaitu kreatif. Sikap kreatif yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik atau kreatif dan berkemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Kita harus berinisiatif untuk mendapatkan ide-ide baru atau inovasi yang baru dengan usaha yang sungguh-sungguh. Yang keempat itu sabar. Kita harus sabar dalam melakukan pengamatan karena kalau salah dan kita terburu-buru, maka hasilnya akan gagal atau kurang maksimal. Yang kelima terbuka, yaitu menghargai setiap gagasan, baru mengujinya sebelum diterima atau ditolak. Dengan kata lain, ia terbuka akan pendapat orang lain. Keterbukaan juga berarti menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain dalam pergaulan. Dalam berkelompok, kita harus terbuka, menerima saran dan pendapat orang lain. Jangan maunya sendiri, seperti kita maunya sendiri.
Yang keenam yaitu tidak pantang menyerah. Sikap ini timbul saat kita melakukan percobaan tentang sesuatu. Kita tidak boleh menyerah jika kita gagal. Jadi kita harus terus mencoba sampai berhasil. Itulah yang dinamakan tidak pantang menyerah. Yang ketujuh yaitu teliti. Kita harus teliti terhadap hal kecil, karena hal kecil jika salah maka akan berakibat fatal untuk selanjutnya. Kita juga harus melakukan sesuatu urutannya agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedelapan yaitu jujur. Menyatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Karena kita berkelompok, jadi kita harus saling jujur agar anggota kelompok kita terpercaya dengan kita. Yang kesembilan yaitu optimis. Berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu. Tidak putus asa dan selalu berkata, beri saya kesempatan untuk berpikir dan mencoba mengerjakannya. Sikap optimis berarti sikap yakin dan keyakinan itu dijadikan sebagai bekal untuk meraih hasil yang baik. Supaya hasil percobaan kita berhasil, kita harus yakin pada apa yang kita kerjakan bahwa itu akan berhasil. Yang ke-10 yaitu bisa bekerja sama dalam tim. Kita harus saling bekerja sama jika dalam sebuah tim. Karena jika tidak bekerja sama dengan baik-baik, maka hasilnya akan memuaskan. Yang 11 yaitu bertanggung jawab. Artinya, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita mulai. Kita harus menyelesaikannya dengan baik dan bersungguh-sungguh. Demikianlah itulah sikap-sikap ilmiah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.